Haleluya, haleluya saudara. Salam sejahtera bagi setiap saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi hari ini dan video doa pagi ini. Kita bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dalam istirahat kita. Dan di hari yang baru ini kita mau awali dengan berdoa bersama dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari mendapatkan berkat firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Silakan bagikan juga video renungan pagi ini saudara kepada setiap keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi dan doa pagi ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa bersama buat firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur kami kembali bisa merenungkan firman Tuhan. Itu sebabnya berfirmanlah kepada kami. Kuatkan, teguhkan kami dan terangi jalan kami melalui firman Tuhan. Kami rindu firman-Mu dan kami mau terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan pagi hari ini, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Yohanes pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Di dalam video renungan ke depan ini kita akan belajar terus dari kitab Yohanes. Ada begitu banyak berkat firman Tuhan dari kitab Yohanes yang akan kita terima dari renungan pagi kita saudara. Dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini kita akan belajar bagaimana caranya kita mengalami mujizat. Saya percaya setiap kita rindu mengalami mujizat dalam kehidupan kita. Allah yang akan melakukan mujizat. Kuasanya lah yang akan menyatakan mujizat dalam hidup kita. Tetapi ada juga yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Itulah yang saya rindu kita belajar saudara. Apa yang menjadi bagian kita untuk terjadinya mujizat. Karena saya percaya Allah kita begitu rindu melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita yang seringkali tidak memberi jalan bagi Tuhan untuk melakukan mujizat dalam hidup kita. Karena Allah ingin Dia dikenal sebagai Allah yang berkuasa. Dan bagaimana kita bisa mengenal Dia sebagai Allah yang berkuasa ketika Dia menyatakan mujizatnya. Dan bagaimana supaya mujizatnya dinyatakan dalam hidup kita, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Itu yang akan kita belajar saudara. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya,
Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana Yesus hadir di satu perjamuan, di satu pesta kawin. Ibu Yesus juga ada di situ. Lalu kemudian singkat cerita, Yesus melakukan mujizat di tengah-tengah pesta itu, dan itulah mujizat yang pertama kali dilakukan oleh Yesus, yaitu mujizat mengubah air menjadi anggur. Saudara, mujizat yang luar biasa itu terjadi melalui orang yang ada di situ, yang mungkin bagi kita tidak terlalu dianggap. Siapa mereka? Para pelayan yang melakukan mujizat. Mujizat terjadi itu atas kuasa Tuhan, atas kuasa Yesus. Tapi orang yang sangat berperan dalam terjadinya mujizat itu adalah para pelayan. Dan dari situ saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau melalui orang yang bekerja di belakang layar, tidak terlalu dianggap, para pelayan, bukan melalui yang sedang berpesta, bukan melalui kepala pesta, pemimpin pesta, bukan saudara, tapi melalui para pelayan Yesus melakukan mujizat. Jika demikian, maka hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, siapapun saudara, sekalipun mungkin hidup saudara tidak terlalu diperhitungkan, tetapi Yesus bisa melakukan mujizat melalui kehidupan saudara. Kalau melalui para pelayan itu pun Yesus bisa melakukan mujizat yang begitu dahsyatnya, merubah air menjadi anggur. Yesus juga bisa melakukan mujizat yang dahsyat di dalam dan melalui kehidupan saudara. Yang menjadi pertanyaannya saat ini adalah apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami, untuk terjadinya mujizat itu. Kita akan belajar saudara, ada 3 hal yang akan kita belajar kembali dari perikop ini. Pada waktu itu saudara, pada saat pesta itu, maka terjadilah satu hal yang bisa saja sangat mempermalukan yang melakukan pesta itu, di mana mereka kehabisan anggur. Ada masalah yang terjadi di situ. Mereka kehabisan anggur, dan saat mereka kehabisan anggur, ibu Yesus melaporkannya kepada Yesus dan berkata mereka kehabisan anggur. Lalu Yesus berkata, mau apakah engkau daripada aku ibu, sebab saatku belum tiba. Tetapi kemudian ayat 5 saudara, tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Lihat saudara, Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu berbicara tentang ketaatan, saudara. Apa yang diperintahkan, lakukan. Apa yang dikatakan, lakukan, buat. Itu ketaatan. Dan saya mau menegaskan kepada saudara hari ini, bahwa untuk terjadinya mujizat, atau kunci terjadinya mujizat, itu adalah melalui ketaatan. Kalau kita belajar di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa mujizat terjadi. Dan kalau saudara mengamati setiap peristiwa mujizat itu, maka saudara akan menemukan selalu ada unsur ini di sana, ketaatan. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat dalam hidup saudara, dalam bisnis saudara, dalam pekerjaan saudara, di tengah keluarga saudara, dalam persoalan, masalah, atau apapun yang saudara alami, mungkin saudara sedang sakit saat ini, dengar, hal yang paling prinsip yang harus saudara lakukan untuk mengalami mujizat adalah taat kepada firman Tuhan, mentaati Tuhan. Nah, hari ini yang saya ingin kita belajar adalah ketika Yesus berkata kepada para pelayan itu, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kita akan lihat apakah pelayan itu taat, dan ketaatan seperti apa yang mereka miliki. Kita lihat bersama di ayat yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Lalu lihat kalimat berikutnya saudara, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lihat saudara, terjadilah yang namanya ketaatan di sana. Ketika Yesus memerintahkan mereka supaya mengisi tempayan-tempayan penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Jadi ketika ada perintah isi tempayan dengan air, mereka langsung melaksanakannya, mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Saudara, waktu itu ada masalah. Masalah yang terjadi adalah kekurangan anggur. Masalah yang membutuhkan mujizat. Memang selalu mujizat itu ada ketika ada masalah. Dan waktu itu ada masalah kekurangan anggur. Yang membutuhkan mujizat itu adalah masalah kekurangan anggur. Tetapi yang diperintahkan oleh Yesus kepada pelayan-pelayan itu adalah mengisi tempayan dengan air. Artinya apa saudara? Kalau kita coba pikir, itu yang diperintahkan itu sepertinya tidak nyambung dengan masalah yang sedang terjadi. Sepertinya bukan jawaban terhadap masalah yang sedang terjadi. Artinya apa? Pelayan-pelayan itu bisa berkata, Yesus, bukan kami tidak mau, tetapi saat ini masalahnya adalah kekurangan anggur. Kenapa kamu menyuruh kami mengisi tempayan dengan air? Untuk apa itu air? Yang kami butuhkan anggur. Orang-orang sudah berkumpul, mereka harus dihidangkan anggur. Anggur yang harus kami hidangkan bagi mereka, bukan air. Kenapa kami harus mengisi tempayan dengan air? Bisa saja mereka protes saudara, dan berkata, mencari alasan seperti itu. Tetapi lihat, sekalipun saya percaya dalam pikiran mereka ada sesuatu yang tidak nyambung dalam pikiran mereka, tapi lihat, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Mereka taat saja kepada firman Tuhan, sekalipun tidak sesuai dengan pikiran. Taat sekalipun tidak sesuai dengan pikiran, tidak sesuai dengan keinginan, tidak sesuai dengan kebutuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Itu yang pertama saudara. Untuk mengalami mujizat, taat. Hari ini mungkin ada sesuatu yang saudara tahu, saudara harus taati kepada Tuhan, dan terkadang itu tidak sesuai dengan pikiran saudara, tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan inginkan. Tetapi dengar, untuk kita mengalami mujizat, kalau itu perintah Tuhan, lakukan. Karena dia sudah tahu, dia paling tahu apa yang akan dia lakukan. Mujizat apa, bagaimana caranya dia melakukan mujizat, dia yang paling tahu saudara. Dan kita tidak perlu mengajari Tuhan, kita hanya perlu taat kepada perintah Tuhan. Saudara, satu kali, ini kejadian sekitar 20 tahun yang lalu, saya merintis gereja ini, dan kemudian saya pergi ke rumah-rumah, saya menginjil ke rumah-rumah. Dan pada waktu itu saya masuk ke sebuah rumah, dan kebetulan ada seorang ibu di rumah itu, dan baru saja dia keluar dari rumah sakit. Saya agak lupa waktu itu yang sakit siapa, apakah dia, anaknya, suaminya, saya agak lupa. Tapi saya masih ingat waktu itu dia sakit, dia keluar dari rumah sakit, dan dia cerita bahwa waktu itu dia keluar dari rumah sakit dengan susah. Kenapa? Karena dia masih punya hutang di rumah sakit dan belum bisa dia lunasi. Dia menangis cerita saudara. Dan waktu itu saya seorang pendeta yang merintis tanpa gaji. Tidak ada jaminan apa-apa. Dan waktu itu saya mengingat ada di dompet saya uang harga 50.000. Itu cukup kebutuhan saya beberapa minggu, karena 20 tahun yang lalu saudara. Lalu kemudian ada gerakan di hati saya. Tuhan berkata, berikan itu kepada ibu itu. Saya tidak tahu persis, saya tidak ingat persis berapa besar utangnya, apakah persis 50.000. Saya kurang ingat, tapi jumlah itu saya ingat. Saya agak berat, saya mulai berdebat dengan diri saya sendiri, dengan hati nurani saya. Ini uang makan saya, ini kebutuhan saya yang malah butuh untuk kehidupan saya, karena saya pendeta yang merintis tanpa gaji, saya butuh. Tetapi gerakan itu, dorongan itu begitu kuat, sampai akhirnya saya tidak tahan. Dan kemudian akhirnya saya mencabut dompet saya ambil uang 50.000 itu, dan saya kasih kepada ibu ini. Saya berkata, Bu, pergi ke rumah sakit,
dan kemudian bayarkan hutang ibu. Singkat cerita saudara, akhirnya saya pergi dari rumah itu. Lalu saya lanjutkan aktivitas saya. Kemudian ada beberapa mujizat yang terjadi. Tuhan memelihara saya. Mungkin di video-video sebelumnya saudara sudah mendengar bahwa akhirnya Tuhan utus seorang ibu di samping rumah saya yang memelihara saya selama sekitar 3 tahun. Setiap pagi dia kasih nasi dan lauknya di jendela di samping rumah. Di situ ada meja, dia letakkan di situ yang cukup makan pagi dan siang. Malam dia kasih lagi. Begitu terus. Saya tidak pernah meminta saudara, hanya mereka sudah datang bergereja dan Tuhan gerakkan hati mereka. Dan itu terjadi sekitar 3-4 tahun. Bayangkan saudara, Tuhan memelihara saya melalui apa yang dia gerakkan saya lakukan. Lalu kemudian, singkat cerita lagi, sekitar 2 tahun yang lalu, bayangkan berarti 18 tahun kemudian, sekitar 2 tahun yang lalu, ibu ini datang ke gereja bersama keluarganya. Dia membawa malah keluarga-keluarganya, itoknya, permennya dia bawa, datang ke gereja. Artinya apa saudara? Apa yang saya tabur dulu, ketika saya taat, akhirnya itu menghasilkan mujizat double. Tuhan memelihara saya dengan jauh lebih dahsyat, dan akhirnya ibu ini juga diselamatkan. Dengar saudara, waktu itu tidak masuk akal. Saya yang butuh malah. Saya sangat butuh itu untuk makan saya, untuk kebutuhan saya. Tetapi Tuhan berkata, beri. Kalau itu suara Tuhan saudara, jangan berdebat. Lakukan, maka saudara akan melihat mujizat lebih besar di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, taatlah sekalipun tidak masuk akal. Lalu yang kedua, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Yesus menyuruh mereka mengisi tempayan-tempayan dengan air, dan mereka mengisinya sampai penuh. Para penafsir berkata bahwa yang harus mereka isi waktu itu sekitar 500-600 liter. Wow, saudara, itu 500-600 liter itu jumlah yang banyak di daerah seperti itu. Di daerah yang susah air di sana, itu banyak sekali. Dan belum tahu juga berapa jauh mereka harus mengambil air. Artinya mereka begitu melelahkan, begitu lelah harus mentaati itu saudara. Artinya ketika mereka memutuskan untuk mentaati firman Tuhan, mereka harus siap capek untuk mentaatinya. Dan di sini ditegaskan mereka bukan mengisinya separuh-separuh atau sedikit-sedikit, tapi jelas ditegaskan dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Artinya apa saudara? Bahwa mereka mentaati persis firman Tuhan sekalipun itu melelahkan, sekalipun mereka harus capek, mereka taat. Wajar mujizat akhirnya terjadi dan dilakukan oleh Tuhan, karena ada orang yang siap bayar harga, siap capek untuk mentaati firman Tuhan. Dengar saudara, setiap kita hari ini, kalau kita rindu mengalami mujizat, taatlah. Sekalipun terkadang itu melelahkan, taatlah. Sekalipun saudara harus capek, taatlah. Saya sudah melihat saudara kembali dalam merintis pelayanan. Saya tidak punya dana, tetapi di daerah, di desa tempat saya merintis gereja, ada begitu banyak potensi yang bisa saya gunakan. Artinya apa saudara? Di dekat gereja saya ada sungai, di sana ada batu, di sana ada pasir. Saya mengajak anak-anak muda untuk mengangkat batu, mengangkat pasir. Saya tunjukkan kepada mereka contoh, saya angkat batu, saya angkat pasir. Begitu capeknya saudara. Lalu kemudian kami cetak batako dan saya mulai membangun tembok, membangun bangunan dan sebagainya. Melelahkan sekali. Tapi hari ini saya melihat mujizat demi mujizat dikerjakan oleh Tuhan. Begitu banyak orang diberkati melalui pelayanan ini, bahkan desa ini diberkati melalui pelayanan ini ketika ada orang yang siap bayar harga, taat sekalipun capek. Lalu kemudian yang terakhir saudara, lalu kata Yesus, ayat 8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Saudara, yang diisi itu apa? Air. Yang disuruh cedok apa? Air. Tetapi ketika Yesus berkata, bawalah kepada pemimpin pesta, mereka cedok dan mereka bawa. Luar biasa, para pelayan itu taat penuh kepada firman Tuhan.
Mereka cedok, mereka bawa kepada pemimpin pesta. Saudara, mereka pelayan. Mereka mungkin pada waktu itu digaji di sana, diupah di sana. Dan ketika mereka bawa itu, padahal waktu itu masalahnya adalah kekurangan anggur, dan mereka bawa air, itu berisiko bagi mereka. Pemimpin pesta bisa marah, mereka bisa tidak digaji, saudara. Tapi mereka taat sekalipun itu berisiko, karena mereka tahu itu perintah Tuhan. Mereka taat sekalipun berisiko. Mereka cedok, mereka bawa, dan akhirnya mujizat terjadi, air berubah menjadi anggur. Hari ini, saudara, kalau saudara rindu mengalami mujizat, sekalipun berisiko, kalau saudara tahu itu firman Tuhan, taatlah. Karena dengan begitulah maka saudara akan mengalami mujizat. Taatlah sekalipun beresiko. Taatlah. Puji Tuhan, saudara, hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar, bahwa untuk kita mengalami mujizat, satu unsur yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu hal yang harus kita miliki dalam hidup kita, satu sikap yang harus kita miliki adalah ketaatan, di mana kita harus taat sekalipun tidak masuk akal. Ada firman Tuhan yang harus kita taati, sekalipun itu tidak masuk akal, kita harus taat. Kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun itu melelahkan. Dan kita harus taat kepada firman Tuhan sekalipun terkadang itu berisiko. Taatlah, karena ketika saudara taat, saudara akan melihat mujizat Tuhan terjadi. Hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Lakukan segala aktivitas saudara dalam ketaatan kepada firman Tuhan, maka saudara akan menyaksikan perkara yang dahsyat Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara. Taat sekalipun tidak masuk akal, taat sekalipun melelahkan, taat sekalipun ada risiko yang harus saudara tanggung, maka Tuhan akan memberkati saudara melakukan mujizat di dalam bisnis saudara, dalam usaha saudara, dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, dalam masalah persoalan atau apapun yang saudara alami. Ketika saudara taat, saudara akan menyaksikan mujizat. Puji Tuhan, saudara. Kita akan berdoa bersama, namun sebelumnya buat komitmen dalam hati saudara untuk menjadikan firman Tuhan ini jadi renungan dan terapkan dalam hidup saudara, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan, tiba waktunya untuk kita kembali berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam pergumulan saudara dan kerinduan-kerinduan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Dia mengasihi saudara, Dia peduli kepada saudara, dan Dia Allah yang sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang peduli kepada saudara. Dan percaya saudara bahwa Dia sanggup melakukan perkara besar dalam hidup saudara. Dia sanggup mewujudkan kerinduan saudara. Dia sanggup mewujudkan apa yang saudara mohonkan kepada Dia. Dan teruslah memohon kepada Tuhan. Mungkin sampai saat ini saudara sudah sekian lama berdoa untuk topik tertentu, untuk pergumulan saudara, untuk kerinduan saudara, tapi sampai saat ini saudara belum melihat apa yang saudara rindukan terwujud di hadapan saudara. Teruslah berdoa saudara, teruslah memohon kepada Tuhan sampai tiba waktunya Dia akan menyatakan kuasanya, menyatakan jawabannya untuk segala kerinduan saudara. Puji Tuhan, saudara. Sebelum kita akan datang kepada Dia, sebelum kita akan bersepakat bersama berdoa buat segala kerinduan saudara, mari saat ini kita datang menyembah Dia dan bersyukur buat kesempatan ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, di pagi hari ini sebelum kami menjalani hari ini, kami bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa berdoa bersama. Biarlah saat ini Tuhan, Nama-Mu dipermuliakan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur dan kami tinggikan, kami puji Engkau sebelum kami menaikkan doa-doa permohonan kami di hadapan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saat ini sebelum saya akan berdoa beberapa topik umum dalam kehidupan saudara, saya rindu saat ini apa yang menjadi pergumulan khusus saudara, saudara naikkan di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan khusus saudara, bahkan apa yang menjadi beban persoalan khusus saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mungkin tidak ada orang yang tahu, tetapi Tuhan tahu. Mari panjatkan kepada Dia. Saya mendukung saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini anak-anak-Mu datang kepadamu.
Mereka datang untuk menaikkan kerinduan-kerinduan mereka kepadamu ya Tuhan. Menaikkan keinginan mereka supaya Engkau mewujudkannya di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka datang untuk membawa masalah dan persoalan mereka, pergumulan mereka, beban hidup mereka. Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau Allah yang mengasihi mereka. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu ini dalam segala kerinduan mereka, dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka yang mereka panjatkan kepadamu di pagi hari ini. Engkau dengarkan mereka Tuhan, Engkau peduli kepada mereka dan Engkau sanggup melawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, sebelum kami menjalani hari ini, hamba rindu berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini dalam segala profesi mereka, untuk segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biar Tuhan memberkati, biar Tuhan menjadikan berhasil. Itu sebabnya berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja berprofesi sebagai pengusaha. Berkati usaha mereka, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun di masa-masa sulit seperti ini, tetapi Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam usaha dan bisnis mereka, sehingga usaha dan bisnis mereka tetap bisa maju dan berkembang ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong usaha dan bisnis anak-anak-Mu, ajar mereka mengandalkan Engkau. Dan biarlah Engkau memberi petunjuk bagi anak-anak-Mu untuk mengembangkan usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan, ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu, ketika Engkau memberkati usaha dan pekerjaan dan bisnis mereka, maka mereka akan menjadi kesaksian. Mereka akan dilimpahi oleh berkat Tuhan. Dan ketika mereka diberkati, bukan hanya mereka berlimpah dengan berkat Tuhan, tetapi mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka juga bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami berdoa bersama, berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu, berkati bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati mereka sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan petunjuk bagi mereka untuk mereka bisa mengembangkan usaha dan bisnis mereka ya Tuhan. Berikan mereka untuk bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru, kreativitas yang baru untuk mengembangkan usaha mereka dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan ya Tuhan. Berkati mereka, biar mereka berkembang dalam profesi mereka, biar karir mereka meningkat dalam profesi mereka. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka. Dan biarlah penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan nyata bagi mereka dalam mengembangkan profesi mereka, dalam meningkatkan profesi mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati para karyawan yang adalah anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para petani. Kami teringat para petani ya Tuhan. Berkati para petani dalam apa yang mereka tanam, dalam pertanian mereka, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga para petani mengalami berkat Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam supaya bertumbuh berkembang, dan satu saat mereka akan panen dengan kelimpahan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani Tuhan. Merekalah orang yang Engkau pakai untuk mencukupkan bahan pangan bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati para petani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa ya Tuhan saat ini bagi para pegawai, bagi PNS honoris semuanya. Tuhan kiranya yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam profesi mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini untuk kemajuan bangsa ini. Berkati para pegawai, para honoris, berkati para PNS semuanya, Tuhan yang campur tangan dan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para buruh ya Tuhan.
dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan yang memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka Tuhan, curahkan berkat-Mu, buka jalan bagi mereka untuk mengalami berkat Tuhan. Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang juga Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati. Berkati para medis ya Tuhan, dokter dan para perawat, berkati mereka semua. Di masa pandemi ini mereka ada di garda terdepan untuk menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Tuhan tolong mereka, biarlah Engkau memberikan imun tubuh yang kuat bagi mereka. Tuhan jagai, lindungi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter dan perawat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu sedang dalam pengangguran oleh karena kondisi yang ada, susah untuk mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu karena mereka memiliki kebutuhan hidup. Mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka cukupi kebutuhan hidup keluarganya. Saat ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa dapat pekerjaan. Bahkan berikan hikmat bagi mereka supaya mereka bisa membuka lapangan pekerjaan oleh karena petunjuk daripada Tuhan. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Setiap anak-anak-Mu saat ini, Tuhan yang menjamin kesehatan mereka supaya mereka bisa efektif dalam bekerja, supaya mereka bisa maksimal dalam hidup mereka. Biarlah Tuhan selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Dan jika ada saat ini anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, hamba berdoa ya Tuhan, kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu yang sedang sakit. Mereka butuh kesehatan untuk mereka bisa bekerja. Mereka butuh kesehatan supaya hidup mereka bisa maksimal. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang saat ini sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong anak-anak-Mu, bebaskan mereka dari masalah mereka, angkat beban persoalan hidup mereka, supaya hidup mereka maksimal. Mereka bisa bekerja sepanjang hari dengan maksimal. Hidup mereka bisa berdampak ya Tuhan. Itu sebabnya jamah anak-anak-Mu, jika ada beban, jika ada persoalan dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, Tuhan beri jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu. Bapa di sorga, keluarga adalah pendukung bagi anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi anak-anak-Mu. Mereka akan menjadi orang yang maksimal dalam bekerja di sepanjang hari ini ketika ada keluarga-keluarga yang harmonis, ketika ada keluarga-keluarga yang menopang. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berkati semua keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai, keluarga yang penuh dengan ketentraman, supaya anak-anak-Mu juga bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari hari ke sehari ya Tuhan. Itu sebabnya berkati suami istri, berkati orang tua dan anak, berkati sanak saudara, ajar mereka semuanya hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam berkat dan perlindungan serta penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu.
Tuhan tolong mereka supaya mereka bisa berhasil ya Tuhan. Tuhan berkati mereka supaya hidup mereka bisa berhasil dalam nama Yesus. Mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan di sepanjang hari ini karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang menolong mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, kerjakanlah keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu ya Bapa bagi anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Kami sungguh bersyukur buat kebersamaan kami ketika kami berdoa bersama, saling menopang di dalam doa. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau menjawab doa kami, karena Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa untuk menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya melalui video renungan pagi ini, saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan pada pagi hari ini saudara. Dan kalau saudara rindu, setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan sebelum saudara memulai segala aktivitas saudara, maka segeralah berlangganan dengan channel ini saudara. Dengan cara lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, melalui channel ini saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu menjadi berkat, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan firman Tuhan, silahkan bagikan renungan firman Tuhan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada sahabat dan kenalan saudara, supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.